Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Ustaz, kita udah masuk, udah mau masuk 10 malam terakhir nih, Ustaz. 10 hari Nah, terakhir, Ding. betul. Di Ada Ramadan kali ini nih, Ustaz ya. ada hal yang sangat ditekankan di 10 terakhir nih. Itu, Ustaz. Betul, Ustaz. Em, kita punya pertanyaan nih, Ustaz nih. Seputar itikaf, Ustaz. Nah, cocok tuh. Ya. Ya, betul. Seputar itikaf, Ustaz. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz ya. Ya. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillah. I'tikaf pada intinya itu adalah kita berdiam diri di masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan kegiatannya itu seperti kita sholat sunnah, kemudian tilawah, kemudian doa, dan zikir-zikir yang lain. Intinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat i'tikaf. Nah, i'tikaf ini dibahas dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, di sini ada menyinggung tentang i'tikaf, kegiatan i'tikaf dalil. Nah, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyampaikan bahwasanya pengertian i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masjidi ala wajhi taqarrub, yaitu berdiam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, i'tikaf ini udah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai dengan masa kita sekarang, bahkan banyak masjid-masjid membuka i'tikaf bersama. Nah, ini kesempatan bagi kita. Terkait i'tikaf, waktunya itu kapan? Memang yang viral itu ketika bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kita mendengar istilah-istilah i'tikaf gitu. Namun tidak harus di bulan Ramadan itu saja. Jadi boleh waktunya kapan saja, sepanjang tahun lah ya, kapan selain bulan Ramadan juga bisa melaksanakan i'tikaf. Namun di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, nah itu lebih utama. Ya, lebih utama karena malam Ramadan dilipatkan pahala dan di situ ada malam Lailatul Qadar. Makanya disampaikan bosnya kalau kita ingin mencari bulan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, makanya di sini banyak yang beriktikaf. Bahwa Rasulullah SAW juga disampaikan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahullah summa i'takafa azwaju min ba'di. Nah, Rasulullah melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai beliau wafat, subhanallah. Sampai beliau wafat, kemudian setelahnya istri beliau melaksanakan juga i'tikaf. Jadi selain bulan Ramadan, selain malam Lailatul Qadar, juga sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini nih, kadang-kadang kita bingung ya. Ya, kita waktunya cuma dikit nih, ada banyak kerjaan, bisa nggak kita dapat pahala i'tikaf? Nah, di sini ada perbedaan pendapat nih antara ulama tentang minimal waktu i'tikaf. Di antara pendapatnya itu adalah ada mazhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa i'tikaf itu sah meskipun hanya sebentar. Nah, itu.
Ya, jadi selama seseorang itu berdiam di masjid, kemudian niatnya i'tikaf, maka dia udah mendapatkan pahala i'tikaf. Oke. Nah, ada pendapat lain dari mazhab Hanafi. Ini terkait i'tikaf di bulan Ramadan nih, di 10 malam terakhir nih. Ini kan sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah, dan minimal ini 1 hari. Minimal 1 hari. Minimal 1 hari di i'tikaf ini. Jadi intinya mayoritas ulama memudahkan i'tikaf itu tetap sah ya, walaupun hanya beberapa saat. Jadi setiap waktu yang kita gunakan untuk berdiam di masjid misalkan, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu sudah bernilai ibadah. Insya Allah begitu. Oke. Wallahu a'lam. Nah, tentu boleh ya. Jadi Islam memberikan kesempatan yang sama. Jadi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, karena pahala i'tikaf ini kan pahala besar ya. Membuat bisa mendapatkan pahala yang besar. Nah, di sini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalil yang tadi tuh. Ya, summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah SAW wafat, nah istri beliau melaksanakan i'tikaf juga. Nah, para ulama menyampaikan bahwa ini adalah dalil kuat bahwasanya perempuan, wanita itu boleh beriktikaf selama menjaga keamanan, kan? Menjaga ketertiban, menjaga adab, kemudian juga izin dengan suami apabila sudah menikah tentunya ya. Sudah menikah, kalau belum menikah mungkin izin ke orang tua. Ke orang tua, dan masjidnya pun aman gitu kan dari segi keamanan. Nah, jadi intinya boleh lah. Jadi, insya Allah. Mayoritas ulama itu menyampaikan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, yang di mana di masjid itu dilaksanakan sholat berjamaah. Nah itu kan lebih rinci lagi aja mazhab Syafi'i dan Hanbali menyampaikan bahwa cukup di masjid yang digunakan berjamaah. Kemudian mazhab Hanafi lebih utama di masjid yang rutin sholat 5 waktu berjamaah. Nah, kalau mazhab Maliki itu berpendapat bahwa dianjurkan nih di masjid jami', ya, masjid jami' yang dilaksanakan di masjid itu sholat Jumat. Sholat Jumat berjamaah. Jadi intinya tidak di masjid yang khusus, bisa di mana saja. Kan di Indonesia, kan di seluruh dunia kan. Nah, di kita fakta unik ini ya, banyak masjid-masjid banyak melaksanakan i'tikaf ya, khususnya di Ramadan ini. Nah, ini harus tahu nih kita nih ya, bagaimana i'tikaf itu batal ya. Kalau enggak, kita enggak nyadar bahwasanya itu hal yang membatalkan i'tikaf. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan i'tikaf itu tentunya keluar masjid. Dari masjid ya? Keluar dari masjid. Cuman tanpa syarat atau kebutuhan syar'i. Oh gitu. Kalau kebutuhan seperti misalkan kebutuhan manusia itu makan, ya kan, kemudian minum, misalkan batal berwudu. Nah, kan tempat wudunya jauh nih. Nah, itu kan kebutuhan. Kebutuhan insan ya. Nah, tapi kalau tidak ada kebutuhan itu maka batal i'tikafnya. Nah, kemudian ini ada juga yang membatalkan itu hubungan suami istri selama i'tikaf. Wah, ini aneh juga ya. Mungkin dia pulang dulu kali ya. Nah, ini batal ya. Jadinya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dalil yang awal ini masuk nih. Nah, kemudian juga hilang akal. Misalkan dia nggak sadar ya,
nggak sadarkan diri dalam waktu Bosan. lama ya, atau gangguan kejiwaan lah gitu ya. Oke, oke. Ya, sehingga itu membatalkan iktikafnya. Ya kuncinya itu iktikaf itu gini, dia menguatkan niat. Ya, menguatkan niat, kemudian fokus ibadah dan tetap berada di masjid. Ya, kecuali ada apa tuh? Kebutuhan ya, kebutuhan insaniah. Nah, ini masih berkaitan nih kaitan nih kan Iya. dengan apa membatalkan. Tadi kan tidak boleh keluar kecuali ada uzur syar'inya. Nah, berarti ada yang boleh nih. Nah, boleh keluar masjid asalkan dengan alasan uzur syar'i itu. Ya, tadi kebutuhan insaniah ya, buang air, kemudian makan, itu ada kebutuhan darurat misalkan ya. Nah, disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulul baita illa li hajatil insan iza kana mu'takifan. Nah, bahwasanya Rasulullah tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan manusia, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Kalau beliau sedang intikaf. Nah, kita tahu sendiri kan rumah Rasulullah dengan masjid berdempetan ya, dekat ya. Nah, itu tidak masuk rumah kecuali ada kebutuhan. Jadi boleh. Ini dalil menyatakan bahwasanya boleh kita keluar masjid untuk kebutuhan insaniah. Jadi itikaf ini bukan sesuatu yang apa ya, membuat kita kaku banget gitu kan, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Nah, boleh juga kita keluar asalkan dengan tadi syarat-syarat yang dibolehkan, yang sudah ditentukan oleh syariat. Wallahu a'lam. Baik, hikmah dari iktikaf. Tentunya iktikaf itu bukan hanya sekedar duduk di masjid ya, tetapi juga bagaimana kita melatih spiritual kita untuk menata hati. Apa saja yang ditata? Pertama, kita membersihkan hati. Nah, saat suasana lebih tenang, seseorang itu lebih apa ya, lebih gampang untuk bermuhasabah, ya kan? Orang kalau mau punya ide nih, nah nyari tempat yang tenang ya kan, pengen buat apa gitu, syair atau apa. Nah, ini bisa membersihkan hati ya. Kemudian di sini juga kita memperbanyak zikir ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati yang biasanya sibuk dengan urusan dunia menjadi lebih tenang. Nah, kemudian juga mengurangi keterikatan kita pada dunia. Ya, dengan beriktikaf ini segala aktivitas yang tidak perlu kita tinggalkan. Ya, kemudian kita fokus lagi kepada tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Nah, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dengan intikaf ini nih, jadi kita lebih fokus lagi nih. Oh iya, jadi tujuan utama jangan ditinggalkan nih. Nah, itu kan. Jadi kembali lagi lah, mengingatkan lagi ke tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mendekatkan diri dengan amalan-amalan ibadah ya, tilawah, kemudian sholat sunnah, zikir, dan doa dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, lebih lagi pendapat Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa iktikaf adalah latihan khalwat. Nah, khalwat itu ya latihan menyendiri lah, menyendiri spiritual yang menumbuhkan muraqabah. Nah, jadi bagaimana kita menumbuhkan dalam diri kita itu rasa muraqabah, yaitu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada fakta unik nih Pak Budi nih. Ya, jadi ada psikologi modern menunjukkan bahwa retreat spiritual dan momen menyendiri itu dapat menurunkan stres.
Nah, jadi bagi yang stres ini bagus ini kan. Jadi bisa meningkatkan ketenangan batinnya ya, sehingga bisa lebih tenang jiwanya, kemudian sekaligus juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya, kita jangan salah ketika iktikaf itu malah scrolling. Itu kan menghabiskan waktu ya kan, menghabiskan waktu utama. Niatnya iktikaf malah melaksanakan amalan yang lain. Nah, intinya fokus kita beribadah, amalan-amalan ibadah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bisa sholat sunnah, bisa tilawah, bisa zikir, ya, bisa muhasabah. Mungkin dulu nih saya pernah berdosa apa nih ke si A, gitu. Di muhasabah ini ingat nih, kita ingin menghapus dosanya, ya. Memperbanyak doa kita, ya. Nah, di malam Lailatul Qadar ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Aisyah, ya, sebagaimana sering kita dengar ketika Ramadan. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya merasa malam ini adalah ciri-ciri malam Lailatul Qadar nih, ya, tenang gitu kan, udaranya sejuk, wah kayaknya nih malam Lailatul Qadar nih. Nah, kira-kira apa doa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai pengampunan, ya kan? Maka ampunilah aku. Nah, intinya kan magfirah. Kalau udah dapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang lain baik, ya, yang lain mengikuti, dan baru ditambah dengan doa-doa yang lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi untuk di bulan Ramadan itu para ulama menyebutkan tilawah Al-Qur'an menjadi amalan paling dominan. Ya, karena kan Al-Qur'an diturunkan di malam bulan Ramadan. Jadi lebih dominan amalan tilawah Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menurut saya masih relevan, bahkan sangat relevan ya di era modern ini. Karena di era digital ini manusia setiap hari dibanjiri notifikasi, kemudian media sosial, ya, YouTube, TikTok dan segala macam lah ya, banyak itu. Nah, informasi itu kan tanpa henti, ya, tanpa henti. Nah, riset menunjukkan bahwa overload informasi itu dapat menurunkan fokus dan meningkatkan stres, ya. Jadi kalau kita sering banjir informasi, kan kadang-kadang kita nih niat mau lihat pesan, ada video lewat, diklik, ternyata pesannya lupa, videonya yang terus. Gitu kan. Video yang terus nih, kadang-kadang ada seperti itu kan. Nah, ini bukan gitu ya. Nah, dengan i'tikaf ini akan terkurangi, ya, bisa sebagai detox spiritual, sebagai obat lah ya. Karena kan dengan i'tikaf berzikir, ibadah, tahannus, ya kan, khalwat tadi, belajar khalwat kata Imam Ghazali. Nah, itu kan mengurangi stres paling tidak, dan sekaligus bisa dapat pahala dari Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan banyak kembali lagi tadi psikologi modern ya, bahwasanya spiritual retreat, ya kan, yang terbukti membantu menurunkan stres dan meningkatkan ketenangan mental. Nah, ini jadi i'tikaf ini sebagai sama lah ya, hampir sama, bahkan dapat double, dapat ketenangan juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat ketemu Ramadan. Nah, yang mana di Ramadan ini kita diingatkan lagi dengan ibadah yang namanya i'tikaf. Walaupun i'tikaf ini bisa dilakukan kapan saja di sepanjang waktu. Tapi di Ramadan ini momen yang mana digaungkan oleh semua umat Islam. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil momen ini dan bisa melaksanakan ibadah i'tikaf, baik wanita ataupun laki-laki itu bisa melaksanakan i'tikaf, dan lebih utama lagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dari i'tikaf ini. Apalagi sekarang ini udah 3 terakhir ya, 10 terakhir. Nah, 10 terakhir ya, di malam bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam beribadah di Ramadan ini, di 3 terakhir ini. Ya, apalagi bagi yang usianya udah 40 ke atas nih. Ya kan? Kalau 40 berarti usianya itu sepertiga juga kalau dihitung dari usia Nabi. Ya kan? 20 kan 60 kan? Nah, jadi usianya usia sepertiga terakhir, malam Ramadannya juga malam sepertiga terakhir. Nah, mudah-mudahan bisa ibadah di sepertiga malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang betul dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.